organisasi dan pengorganisasian. Organisasi dan pengorganisasian merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kalau organisasi diibaratkan wadah, maka pengorganisasian adalah organisme yang membuatnya hidup secara dinamis. Pengorganisasian atau organizing merupakan langkah kedua dalam manajemen organisasi setelah perencanaan atau planning. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan perencanaan. Sebab, pengorganisasian merupakan langkah-langkah operasional dan fungsional organisasi meliputi usaha-usaha, departementalisasi, membagi pekerjaan berdasarkan pembagian wilayah dan wewenang kerja, yang akan menentukan spesialisasi orang-orang dalam kegiatan organisasi secara keseluruhan, termasuk di dalamnya proses kerjasama yang kuat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penentuan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan, pola koordinasi yang akan dibangun, dan semacamnya. Pengorganisasian dan organisasi. Istilah pengorganisasian sering dikaburkan dengan istilah organisasi, sebab ketika mendengar istilah organisasi, maka akan muncul dua pengertian umum. Pertama, yaitu organisasi yang diartikan sebagai lembaga atau kelompok fungsional, seperti perusahaan, lembaga, sekolah, sebuah perkumpulan, dan lain-lain. Kedua, pengorganisasian yang diartikan sebagai proses mengatur pekerjaan, pengalokasian sumber daya, dan pembagiannya kepada anggota agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif. Sedangkan organisasi sesuai asal katanya organum, yang berarti alat atau bagian atau benda. Secara umum sering diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada yang mengatakan berasal dari organizer, yang berarti mengatur atau menyusun. 230 organisasi dalam bahasa Inggrisnya organization, yang berarti hal yang mengatur, dan kata kerjanya organizing, berasal dari bahasa Latin organizer, yang mengatur atau menyusun. 3. Unsur-unsur perorganisasian dan organisasi. A. Sekelompok orang, di mana dari orang-orang tersebut ada yang bertindak sebagai pemimpin dan bawahannya. B. Kerjasama dengan orang yang berserikat, dengan adanya kerjasama antara orang-orang yang berserikat tersebut, maka tentu ada pula pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Struktur organisasi, aturan-aturan asas atau prinsip yang mengatur kerjasama tersebut. Tujuan bersama hendak dicapai. Tujuan ini merupakan kesepakatan dari orang yang berserikat tersebut yang akhirnya dikenal dengan istilah tujuan organisasi. Organisasi ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Berorganisasi sangat penting dan merupakan hal yang pokok untuk menjalankan sebuah manajemen. Al-Quran menjelaskan, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah. Ayat di atas menjelaskan bahwa anggota organisasi dilarang keluar dari organisasi dan dilarang memecah belah organisasi. Dalam konteks itulah, Ali bin Abi Thalib telah memberikan gambaran yang gamblang tentang pentingnya berorganisasi, bahwa diorganisir dengan baik. Tipe atau bentuk organisasi. Ragamnya sudut pandang tentang organisasi seperti yang telah dikemukakan di atas tentu saja melahirkan berbagai macam model, bentuk, ataupun tipe organisasi. Namun demikian secara umum Lipham et al. Dari tahun 1974 membagi organisasi atas dua tipe, yaitu organisasi organis dan organisasi mekanis.
6. Dimensi dan aspek-aspek pengorganisasian dalam manajemen. Kompleksnya pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis yang jelas dan terorganisir dengan rapi, baik dalam memerinci pekerjaan, membagi pekerjaan sesuai dengan cakupan tanggung jawab dan wewenang kepada orang-orang yang tepat, maupun proses-proses penentuan struktur organisasi dan pengembangannya, agar segala tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Aspek pertama yang harus dilakukan adalah memerinci pekerjaan dengan jelas, termasuk menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek kedua, pembagian kerja. Pada tahap ini, seorang manajer harus sebisa mungkin membagi seluruh beban pekerjaan yang telah dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilakukan perseorangan maupun kelompok.